warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari kelompok 9. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis etika kerja bagian operasional kantor cabang Bank Syariah. Pengertian etika kerja. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan atau watak. Moral berasal dari bahasa Latin mos yang berarti cara hidup atau kebiasaan. Dari istilah ini muncullah istilah moral atau moral. Moral bisa berarti semangat atau dorongan batin. Etika kerja adalah suatu semangat kerja yang dimiliki oleh masyarakat untuk mampu bekerja lebih baik guna memperoleh nilai hidup mereka. Etika kerja menentukan penilaian manusia yang diwujudkan dalam suatu pekerjaan. Dengan adanya etika kerja yang tinggi, tentunya rutinitas tidak akan membuat bosan, bahkan mampu meningkatkan prestasi kerja atau kinerjanya. Hal yang mendasari etika kerja tinggi diantaranya keinginan untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan, maka individu yang mempunyai etos kerja tinggi akan turut serta memberikan masukan-masukan ide di tempat bekerja. Yang kedua yaitu operasional bank syariah. Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah atau hukum Islam menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Operasional bank syariah yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam, tidak mengenal peminjaman uang, tetapi adalah kemitraan atau kerjasama atau mudharabah dan musyarakah dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Hal-hal yang harus dilakukan oleh bagian operasional. 1. Kepala bagian operasional bertanggung jawab atas batas akses dalam transaksi keuangan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh manajemen, serta menjaga kerahasiaan yang dilimpahkan kepadanya. Yang kedua, bagi customer service, memberikan informasi kepada nasabah tentang syarat-syarat pembukaan atau penutupan tabungan. Kemudian meneliti setiap persyaratan pembukaan rekening sesuai dengan produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah, melayani pembukaan rekening bank, menerima, melayani, dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah. Yang ketiga, teller group. Melayani setiap transaksi setoran dan penarikan nasabah atas deposito, rekening giro, dan tabungan secara tunai sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Kemudian memberikan penjelasan dan bersikap ramah pada nasabah dalam setiap proses transaksi. Yang ketiga, menghitung jumlah dan keaslian uang yang diterima serta mencocokkan dengan slip yang diberikan oleh nasabah. Kemudian transfer group. Memberikan jasa pada nasabah yang ingin melakukan transfer uang dalam jumlah besar maupun kecil, bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada mereka serta menjalankan sesuai dengan amanah. Saya Sunandar akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh bagian operasional. Yang pertama yaitu tidak jujur dan amanah. Yang kedua, tidak boleh melayani nasabah dengan kasar. Ketiga, dalam operasionalnya tidak boleh salah kirim menghitung jumlah uang. Yang keempat, tidak boleh lari dari tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Mekanisme posting transaksi clearing, RTGS, transfer, dan inkaso. Clearing. Yang pertama itu clearing. Pelaksanaan clearing pertama dilakukan oleh petugas berwenang mengarahkan market pada bagian koordinator clearing untuk dicatat ke dalam neraca clearing. Yang kedua yaitu setelah clearing pertama dilanjutkan dengan clearing kedua, apa ada kekurangan prosedur yang mengakibatkan penolakan warga
Pada kegiatan clearing kedua ini lebih dikenal dengan clearing retur. Yang ketiga, perusahaan atau bank mengirimkan data pembayaran kepada bank pengirim. Yang keempat, bank pengirim mengirimkan transaksi ke SKNBI bank penerimaan menerima data transaksi dan dana hasil settlement. Yang kelima, kemudian bank melakukan konfiscasi nama dan nomor rekening nasabah penerimaan. Jika tidak sesuai harus direkrut dalam format pool. Yang keenam, bank penerima transaksi ke rekening nasabah BI atau RTGS. Nasabah pengirim menyerahkan dananya kepada bank pengirim untuk ditransfer dan melakukan transaksi sejumlah dana ke nasabah penerima di bank penerima. Yang kedua yaitu bank pengirim memposkan transfer dari dana nasabah pada komputer RTGS terminal saja atau RT singkatnya, dan selanjutnya ditransmisikan ke RTGS Central Computer atau RCC yang merupakan pusat komputer RTGS di Bank Indonesia. Yang ketiga, selanjutnya jika pesan dari bank pengirim diterima RCC, maka RCC memproseskan transfer dana dengan mekanisme sebagai berikut. A. Mengecek kecukupan saldo giro bank pensiun di Bank Indonesia. Jika saldo giro mencukupi untuk melakukan transfer, dilakukan pembukaan mutlak dengan mendebitkan rekening bank pengirim dan mengkredit rekening giro penerima. Yang B itu apabila saldo rekening giro bank pengirim tidak mencukupi, maka transfer tersebut ditempatkan salam antrian sistem BI atau RTGS. Yang keempat, informasi transaksi yang telah diselesaikan kemudian ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT bank pengirim dan RTGS terminal bank penerima. Bank penerima meneruskan perintah transfer dana yang diterima dari RCC dengan cara mengkredit dana yang sesuai dengan yang dikirim oleh nasabah pengirim. Capaian proses transaksi RTGS tergantung kondisi dan standar bank penerima. Biasanya 2 atau 3 jam proses pengiriman itu selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan tadi. Materi yang selanjutnya yaitu mekanisme posting transaksi inkaso. Mekanisme proses transaksi inkaso contohnya yaitu nasabah Bank ABC Bandung menyerahkan warkat Bank ABC Kota X untuk ditagih. Selanjutnya, Bank ABC Bandung mengirimkan warkat kepada Bank ABC Kota X melalui ekspedisi. Selanjutnya, Bank ABC Kota X akan memeriksa kebenaran dan saldo nasabah penarik. Selanjutnya, hasil inkaso akan diberitahukan oleh Bank ABC Bandung dengan menggunakan media teks. Lalu, Bank ABC Bandung memberitahukan hasil inkaso kepada nasabahnya. Bila tidak ada tolakan, maka saldo nasabah akan dikreditkan. Materi selanjutnya yaitu pelayanan terhadap unit kerja lain sebagai mitra bagian operasional cabang. Yang pertama itu ada tangible atau disebut berwujud, seperti penampilan fasilitas fisik,
peralatan, dan materi komunikasi. Yang kedua yaitu reliability atau kehandalan. Kehandalan di sini seperti kemampuan untuk melakukan pelayanan dan dapat diandalkan dan akurat. Yang ketiga ada kecepatan dan kegunaan, yaitu kesediaan untuk membantu unit kerja lain dan bersedia untuk membantu pelayanan. Yang keempat ada asuransi atau jaminan. Jaminan di sini terbagi menjadi 3, yaitu kredibilitas, kompetensi, dan sopan santun. Kredibilitas itu seperti kepercayaan, kejujuran, penyedia pelayanan terhadap unit kerja lain. Kompetensi, ia memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk melaksanakan pelayanan terhadap unit kerja lain. Yang ketiga dari asuransi atau jaminan tersebut yaitu sopan santun. Ya wajib diketahui, yaitu sopan santunnya kesopanan dengan rasa hormat, keramahan terhadap unit kerja lain. Yang kelima atau yang terakhir yaitu empati atau perhatian. Empati atau perhatian di sini mempunyai 3 jenis. Yang pertama ada akses, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga ada memahami. Yang pertama itu ada akses. Akses di sini ya seperti mudah didekati dan mudah dikontak. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi tersebut seperti ya mendengarkan dan menjaga agar mereka terinformasi dalam bahasa yang bisa dimengerti. Yang ketiga ada memahami. Memahami di sini ya seperti membuat upaya untuk mengenali dan kebutuhan mereka seperti apa. Oke, itu saja materi yang telah kita sampaikan untuk video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kelompok 9 Perbankan Syariah B. Terima kasih.